Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa CWM, shaimin dan shaimat rahimakumullah. Di dalam satu ayat di surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan apabila hambaku bertanya kepadaku tentang aku, katakanlah, aku sangat dekat dan aku akan mengabulkan doa orang-orang yang berdoa. Ayat ini, pemirsa yang berbahagia, diapit oleh ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya yang berhubungan dengan bulan Ramadan. Di ayat 183 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang kewajiban berpuasa sebagaimana yang kita ketahui atau yang sudah kita hafal atau yang sering dibaca ketika datang Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Begitu juga ayat setelahnya, yaitu tentang masih hubungan tentang orang yang berpuasa. Artinya ayat ini tersimpan rahasia bahwa di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita untuk senantiasa memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hadis dikatakan bahwa salah satu dari 3 golongan orang yang doanya tidak tertolak adalah orang yang puasa sampai dia berbuka. Maka jamaah yang berbahagia, pemirsa CWM, shaimin dan shaimat dimanapun berada, kami mengajak kepada kita untuk marilah kita memperbanyak doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Karena sejatinya segala ibadah yang kita lakukan semuanya adalah doa. Kita bangun tidur membaca doa, kita mau makan membaca doa, mau tidur kembali membaca doa. Bahkan ibadah solat secara bahasa sendiri juga artinya lah doa. Lalu ada pertanyaan, saya sudah banyak berdoa, tapi kenapa doa kita belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Kapan Allah mengabulkan doa kita? Sebelum menjawab itu, marilah kita memperhatikan. Yang pertama, apakah di dalam makanan kita, pakaian yang kita pakai, kita telah menjamin semuanya halal? Atau jangan-jangan masih ada unsur haram? Baik itu dari cara mendapatkannya, atau yang kita beli, atau jangan sampai yang kita menzolimi saudara-saudara kita. Karena bagaimana doa kita bisa tertolak
kalau kemudian kita masih memasukkan barang-barang yang haram di dalam tubuh kita. Atau yang kedua, yang perlu kita perhatikan, bisa jadi Allah Subhanahu wa ta'ala belum mengabulkannya sekarang. Karena setidaknya ada 3 waktu di mana Allah akan mengabulkan doa. Yaitu yang pertama, Allah langsung mengabulkan. Misalnya kita berdoa, ya Allah kabulkanlah, saya ingin apa dan apa. Tapi kemudian doa itu langsung dikabulkan. Hal ini bisa kita lihat di dalam sirah. Bagaimana ketika baginda Nabi SAW bertemu dengan pasukan kafir Quraisy di Badar, 300 kaum muslimin melawan 1000 kaum kafir Quraisy. Malam itu Nabi berdoa kepada Allah, bahkan sampai menangis dengan kalimat, ya Allah, sekiranya Engkau tidak memenangkan kaum muslimin hari ini, maka tidak ada yang menyembahmu di muka bumi. Sampai Abu Bakar pun kemudian beliau membesarkan hati Nabi bahwa pasti Allah akan mengabulkan. Kita lihat jamaah bagaimana akhirnya kaum muslimin dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikut, doa yang ditangguhkan. Mungkin bukan kita yang menikmati, mungkin anak cucu kita, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam yang senantiasa berdoa, Rabbi habli minas solihin, ya Allah berikanlah kami keturunan yang soleh. Kita ketahui 2 istri baginda Nabi Ibrahim alaihissalam dari jalan Siti Sarah, anaknya, cucunya, kemudian cicitnya menjadi nabi. Adapun Nabi Ismail yang menjadi keturunan, buah dari garis keturunan baginda Nabi Muhammad, terjadi beberapa generasi setelahnya. Artinya jemaah yang berbahagia, bahwa doa Nabi Ibrahim ada yang langsung dikabulkan oleh Allah, keturunannya menjadi orang yang soleh, maupun ada yang nanti generasi beberapa setelahnya, yaitu lahir Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi yang terakhir. Yang ketiga, pemirsa CWM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin saja Allah menangguhkan doa kita. Allah akan memberikan nanti ketika kita berada di akhirat. Sebagaimana doa yang senantiasa kita panjatkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, dan sampaikanlah kami dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Dan ini adalah bagian daripada keimanan kita, bahwa kita beriman kepada Allah dan hari akhir, dan kita yakin Allah Subhanahu wa ta'ala akan melindungi kita, menjauhkan kita dari nerakanya. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu jamaah yang berbahagia, di sore hari ini kami mengajak kepada kita bahwa bulan Ramadan adalah kesempatan untuk kita senantiasa memperbanyak doa-doa kita selain ibadah-ibadah yang lain. Bisa jadi kita mungkin belum menikmati, mungkin nanti anak keturunan kita, dan mudah-mudahan semua kita, pemirsa CWM di mana saja berada, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diijabah semua hajat-hajatnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ceramah ini memberikan manfaat dan motivasi kepada kita, terutama khususnya 10 malam terakhir. Jangan kita lupa, ada 1 malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, atau kita kenal dengan malam Lailatul Qadar. Marilah kita memperbanyak doa-doa kita. Jangan sampai kita dilalaikan dengan mencari baju baru, memperbagus rumah kita, lalu kemudian kita lelah, kita capek. Padahal pada malam hari itu Allah memberikan berbagai karunia-Nya kepada kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.